Gamani Jataka. Kisah mengenai seorang biku yang telah berhenti untuk berusaha. Diketahui bahwa biku tersebut adalah seorang pemuda dari sebuah keluarga yang tinggal di kota Sawati. Setelah mendengar khotbah dari Guru Agung Buddha, pemuda itu meninggalkan kehidupan duniawi. Dengan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dan pendidiknya, ia dapat menghafalkan 2 bagian dari Patimokkha. Setelah 5 tahun berlalu, biku itu berpikir, saya diinstruksikan melakukan latihan untuk mencapai jhana. Untuk itu saya akan pergi dan tinggal di dalam hutan. Biku itu kemudian meminta izin kepada guru dan pendidiknya untuk pergi ke sebuah desa di perbatasan kerajaan Kosala. Para penduduk di sana merasa senang dengan kelakuan biku itu. Biku itu membangun sebuah gubuk daun dan di sana ia dirawat. Memasuki musim hujan, dengan tekun rasa ingin berusaha dalam percobaan yang berat untuk mencapai kesadaran tersebut selama 3 bulan. Akan tetapi biku itu tidak dapat mencapainya. Kemudian ia berpikir, sebenarnya saya terikat pada keadaan duniawi di antara 4 kasta manusia yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Apa yang harus saya lakukan dengan tinggal di dalam hutan? Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, saya akan kembali ke Jetawana. Di sana, dengan melihat keindahan dari Guru Agung Buddha dan dengan mendengar khotbah beliau yang semanis madu, saya akan melewati hari-hariku. Jadi biku itu kemudian menghentikan usaha tersebut dan kembali ke Jetawana. Para guru dan pendidik, teman dan kenalannya menanyakan penyebab kedatangannya. Ia memberitahukan mereka dan mereka memarahinya dengan menanyakan mengapa ia melakukan hal yang demikian. Kemudian mereka membawanya ke hadapan Guru Agung Buddha. Sesampainya di tempat Guru Agung Buddha, beliau kemudian berkata, para biku, mengapa kalian membawa ia datang kemari secara paksa? Para biku menjawab, biku ini datang ke sini karena ia menghentikan usahanya, Bante. Mendengar penjelasan dari para biku, Guru Agung Buddha kemudian bertanya kepada biku yang telah menyerah itu, apakah ini benar seperti apa yang mereka katakan? Biku itu pun menjawab, iya Bante, hal itu memang benar adanya. Mendengar jawaban biku itu, Guru Agung Buddha berkata, mengapa Anda berhenti berusaha? Bagi seorang biku yang lemah dan lamban, tidak akan ada hasil yang tinggi dalam ajaran ini. Tidak akan mencapai tingkat kesucian. Hanya mereka yang penuh pengabdian yang dapat menyelesaikan ini. Di masa lampau, Anda adalah orang yang bertenaga, mudah diajar,
Dan dengan cara ini, walaupun Anda adalah orang yang paling muda di antara ratusan putra dari Raja Benares, dengan berpegangan teguh pada perkataan orang bijak, Anda mendapatkan tahta kerajaan. Setelah berkata demikian, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, Brahmadatta adalah raja di kota Benares. Ia memiliki 100 putra, dan anak paling bungsunya di antara ratusan putra lainnya diberi nama Pangeran Gamani. Karena memiliki 100 putra, raja kemudian menugaskan seorang pejabat istana untuk mengajarkan apa yang seharusnya dipelajari oleh masing-masing putranya. Pejabat istana yang mengajari Pangeran Gamani adalah bodhisattva yang bersifat bijak, terpelajar, dan mampu mengisi peranan ayah bagi putra raja tersebut. Setelah masing-masing putranya selesai belajar, para pejabat istana tersebut akan membawa mereka untuk dilihat oleh raja. Raja memberikan mereka masing-masing satu daerah dan menyuruh mereka pergi. Ketika Pangeran Gamani telah sempurna dalam semua pelajarannya, ia bertanya kepada bodhisattva dengan berkata, "Ayah, jika ayahku menyuruhku pergi ke sebuah daerah, apa yang harus saya lakukan?" Bodhisattva kemudian menjawab, "Anakku, di saat Anda ditawarkan untuk memerintah sebuah daerah, Anda harus menolaknya dan katakan, 'Paduka, saya adalah yang paling bungsu. Jika saya mau pergi juga, tidak akan ada yang tinggal menemanimu di sini. Saya akan tetap tinggal di sini, di dekatmu, Paduka.'" Setelah mendengar nasihat dari bodhisattva, di kemudian hari, ketika Pangeran Gamani bertemu raja, ia memberi salam hormat kepada raja, dan saat sedang berdiri di satu sisi raja, raja bertanya kepadanya, "Putraku, apakah Anda telah menyelesaikan pelajaranmu? Pilihlah sebuah daerah yang engkau sukai." Mendengar pertanyaan raja, Pangeran Gamani berkata, "Paduka, tidak akan ada siapa-siapa lagi di samping Anda. Biarkan saya tetap berada di sini, Paduka, di dekatmu, dan bukan di tempat lain." Mendengar jawaban putranya, raja pun menjadi senang dan menyetujuinya. Dan semenjak saat itu, Pangeran Gamani tetap berada di dekat raja. Setelah raja menyetujui permintaannya, Pangeran Gamani kemudian bertanya kembali kepada bodhisattva dengan berkata, "Ayah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan?" Bodhisattva menjawab, "Mintalah sebuah taman kepada raja." Sekali lagi Pangeran Gamani setuju dengan nasihat bodhisattva. Ia pun meminta sebuah taman. Dengan buah dan bunga yang ditanamnya di sana, ia menjadi dapat berteman dengan orang-orang yang berkuasa di kota. Selanjutnya, Pangeran Gamani kembali menemui bodhisattva
dan ia menanyakan lagi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bodhisattva kemudian berkata, "Mintalah izin dari raja untuk membagikan uang makanan di kota." Pangeran Gamani pun melakukan demikian, dan tanpa memandang bulu, ia membagikan uang dan makanan di kota itu. Pangeran Gamani kemudian meminta nasihat Bodhisattva kembali, dan setelah mendapat persetujuan raja, ia kemudian membagikan makanan di dalam istana kepada para pengawal dan kuda dan juga pasukan kerajaan tanpa pengecualian. Bagi kurir yang datang dari luar negeri, ia menyediakan tempat tinggal. Bagi para pedagang, ia menetapkan pajaknya. Semua yang harus diatur dilakukannya sendirian. Dengan mengikuti nasihat dari Bodhisattva, ia dapat berteman dengan semua orang, baik mereka yang berumah tangga maupun yang tidak. Semuanya yang ada di dalam kota, di dalam kerajaan, orang yang tidak dikenal, dengan keramahannya mengikat mereka seperti ikatan besi. Mereka semua menyayangi dan mencintainya. Ketika tiba saatnya bagi raja berbaring di ranjang kematiannya, para pejabat istana bertanya kepadanya, "Di saat Anda meninggal nantinya, kepada siapakah harus kami berikan tahta kerajaan ini, Paduka?" Raja yang berbaring berkata, "Teman-temanku, semua putraku memiliki hak atas tahta ini. Akan tetapi, kalian boleh memberikan kepada siapa saja yang membuat pikiran kalian senang." Maka setelah raja meninggal dan upacaranya dilaksanakan, mereka berkumpul bersama di hari ke-7 dan berkata, "Paduka Raja meminta kita memberikan tahta kerajaan kepada ia yang membuat pikiran kita senang. Orang yang disenangi oleh pikiran kita adalah Pangeran Gamani." Oleh karena itu, mereka menaikkan payung putih tersebut dengan hiasan emasnya yang diantar oleh sanak saudaranya. Ke-99 putra lainnya mendengar tentang kematian ayah mereka dan bahwasanya tahta kerajaan akan diserahkan kepada Gamani. Mereka pun berkata, "Ia adalah yang paling bungsu. Tahta itu bukan miliknya. Mari kita ambil tahta itu dan berikan kepada saudara kita yang paling sulung." Selanjutnya ke-99 putra lainnya, mereka semua kemudian menggabungkan kekuatan dan mengirimkan surat kepada Gamani dengan memintanya untuk menyerahkan tahta atau berperang dengan mereka. Pangeran-pangeran itu pun kemudian mengepung kota. Mengetahui keinginan kakak-kakaknya, Pangeran Gamani kemudian menyampaikan berita ini kepada Bodhisattva dan menanyakan apa yang harus ia lakukan. Bodhisattva kemudian berkata, "Pangeran yang agung, Anda tidak boleh berperang dengan saudara-saudaramu. Bagikan saja harta kerajaan milik ayahmu dalam 100 bagian dan kirimkan bagian dari ke-99 saudaramu itu berikut dengan pesan ini. Terimalah bagian dari tahta kerajaan ayah, karena saya tidak berniat untuk berperang dengan Anda.
Pangeran Gamani kemudian melakukan sesuai dengan nasihat Bodhisattva. Pangeran Uposatha yang merupakan saudara yang paling sulung, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya yang lain dan berkata, "Saudara-saudaraku, tidak ada yang mampu melawan Pangeran Gamani, saudara bungsu kita. Walaupun kita telah menjadi musuhnya, ia tidak menganggap kita demikian. Bahkan, ia mengirimkan bagian dari tahta kerajaannya dan tidak berniat untuk berperang dengan kita. Sekarang kita tidak bisa menerima tahta kerajaan yang dipisah-pisah seperti ini pada waktu yang bersamaan. Biarlah ia dipegang oleh satu orang saja, dan biarkan dirinya menjadi raja. Jadi, ketika kita berjumpa dengannya, kita akan mengembalikan harta kerajaan ini kepadanya dan kembali ke daerah kita masing-masing." Selanjutnya, semua pangeran ini melepaskan pengepungan kota dan masuk ke dalamnya dengan sikap yang tidak bermusuhan lagi. Dan Pangeran Gamani meminta para pejabat istananya untuk menyambut dan membawa mereka menjumpainya. Pangeran-pangeran tersebut diikuti dengan rombongan pejabat istana masuk ke dalam istana dengan menaiki anak tangga. Dengan segala kerendahan hati yang ditujukan kepada Pangeran Gamani, mereka duduk di tempat yang lebih rendah. Pada saat itu, Bodhisattva sedang berdiam diri dengan bijaknya. Pangeran Gamani yang menyadari dirinya yang termuda di antara 100 pangeran yang ada, dikelilingi oleh rombongan 100 pangeran tersebut, duduk di bawah tenda kerajaan yang putih bersih, sedang merenungkan keagungannya dan berpikir, "Saya berhutang pada guru atas semua keagungan ini." Rasa bahagia yang memenuhi hati sanubarinya mendorongnya mengucapkan syair berikut ini. "Keinginan hati mereka telah mereka capai tanpa terburu-buru. Ketahuilah Gamani, kematanganmu telah sempurna." 7 hingga 8 hari setelah Pangeran Gamani dinobatkan menjadi raja, semua saudaranya kembali ke rumah mereka masing-masing. Raja Gamani pun memerintah kerajaannya dengan adil. Setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang ia perbuat. Demikian juga dengan Bodhisattva, setelah meninggal terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Saat uraian ini berakhir, Guru Agung Buddha melanjutkan dengan pembabaran Dhamma. Pada akhir khotbah, biku yang hatinya penuh keraguan itu mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah menceritakan kedua kisah ini, Guru Agung Buddha mempertautkan antara kedua kisah dan mempertautkannya, serta memperkenalkan kelahiran tersebut. Pada masa itu, biku yang menyerah itu adalah Raja Agung Gamani. Sariputta adalah Pangeran Uposatha. Para biku senior dan lebih senior adalah saudara-saudara yang lain. Siswa Guru Agung Buddha adalah para pengawal mereka, dan pejabat istana yang selalu menasihati raja adalah Guru Agung Buddha sendiri.